jadwal pelaksanaan dan tema debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat Capres-Cawapres akan digelar sebanyak 5 kali. Elektabilitas capres berdasarkan provinsi yang melahirkan MKMK itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Felia Alisa Zahra dan teman saya Henny Raseta. Dan hari ini kita bakalan interview tentang bahasa Inggris yang proyek kita. Jadi di sini kita bersama dengan Mas Harul dari Universitas Muhammadiyah Malang, berasal dari jurusan Ilmu Politik atau Ilmu Pemerintahan. Angkatan 24. Oke. Baik, dengan ini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai pendapat beliau. Oke, sebagai anak dari tokoh politik, menurutmu apa aja sih bentuk politik uang yang sering terjadi dalam pemilu presiden? Selama beberapa tahun yang saya alami di lingkungan rumah, politik uang terjadi karena adanya kesenjangan sosial, seperti orang-orang yang butuh ekonomi ataupun dalam pekerjaannya gajinya sangat kurang, dan itu dimanfaatkan oleh para tokoh politik ataupun tim sukses dari tokoh politik untuk memberikan sejumlah uang dalam amplop yang diberikan pada pagi hari ataupun malam. Biasanya kalau yang seperti kita ketahui namanya serangan fajar. Dari nominal uang yang diberi dari para tokoh politik itu secara random, bahkan ada yang belasan juta, ada yang cuma ratusan ribu, itu terserah apa kata tokoh politik ataupun tim sukses. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana sih pengaruh politik uang yang terhadap hasil pemilihan presiden? Kalau pengaruh dalam pemilihan presiden, soal untuk money politik masih dalam 30%, karena itu masih belum cukup efektif untuk pemilihan presiden. Kalau untuk pemilihan secara pilkada ataupun kepala daerah, bupati, wakil bupati, kepala desa dan lain-lain, itu efektifnya sekitar 90-an%, karena masih banyaknya SDM rendah yang ada di negara Indonesia. Berarti sangat mempengaruhi hasil ketika itu pilkada ya Mas ya? Ya. Oke, terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan di pertanyaan ketiga ini. Kemudian untuk teman saya ingin menanyakan beberapa hal juga. Henny, silakan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih peran media dalam mengungkap dan memerangi politik uang selama pemilu presiden? Peran media untuk soal money politik yang ada di negara ini adalah mengungkap satu persatu fakta ataupun secara bukti yang nyata adanya praktek money politik yang ada di masyarakat Indonesia, seperti ataupun uang yang diberikan secara terang-terangan ataupun sembako dan lain-lain. Karena money politik juga nggak tentu untuk uang, bisa saja jadi sembako ataupun embel-embel apapun, biaya gratis dan lain-lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa efektif sih lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu di Indonesia dalam menangani kasus politik uang? Kalau efektifnya dari Bawaslu adalah masih dalam lingkup yang besar. Kalau yang kita perlukan sebenarnya Bawaslu yang berada di daerah-daerah, lingkungan daerah seperti kabupaten, lalu desa dan lain-lain, karena tembakan utama dari oknum-oknum tokoh politik ataupun tim sukses mereka itu adalah pada kabupaten ataupun daerah-daerah yang kecil. Jadi mereka mengambil suara itu gampang dengan uang hanya mungkin 200.000 ataupun 300.000. Mungkin di mata mereka uang segitu kecil, tapi di mata orang-orang kabupaten dan lain-lain atau yang kesenjangan sosialnya masih ada dan soal pekerjaan juga belum mumpuni, itu uang itu bagi mereka besar. Oke. Terima kasih Mas atas jawabannya. Dan kali ini kami bersama dengan narasumber kami yang lain, yaitu Ibu Ika selaku dengan panitia KPPS Pemilihan Presiden 2024 langsung dilaksanakan kegiatan wawancaranya. Baik, karena sekarang politik uang itu agak marak ya Ibu ya. Jadi untuk pertama
saja bentuk politik uang yang sering terjadi dalam pemilu presiden? Politik uang ya, atau kita biasanya menyebutnya money politik, itu di pemilu presiden macam bentuk dan macam-macamnya itu banyak sekali. Kalau yang sering kita lihat di masyarakat itu adalah jual beli suara, ya, jual beli suara yang biasanya dilakukan di H-2 atau H-1 sebelum pencoblosan. Tapi sebenarnya bukan hanya itu, mulai di tingkat seperti KPU itu saja, itu pastinya sudah politik uang, di mana uang itu bisa membeli calon-calon kandidat yang dipilih oleh partai, baik di KPU atau di partai, itu pastinya ada politik uang. Tapi yang memang sering kita lihat di masyarakat yaitu jual beli suara itu. Itu terhadap hasil pemilu presiden. Pengaruh politik uang pada hasil pemilu itu sebenarnya sangat-sangat berpengaruh ya terhadap kemurnian hasil pemilu. Pemilu biasanya ada calon yang diuntungkan, ada juga calon yang dirugikan, itu karena di money politik itu tadi. Jadi kita tidak bisa melihat secara murni itu apa memang benar-benar pilihan masyarakat dari hatinya atau karena ada money politik itu tadi. Bagaimana peran media dalam mengungkap dan memerangi politik selama pemilu presiden? Media itu sangat berperan penting ya, apalagi yang paling sering kita gunakan saat ini di masyarakat sekarang ini kan media elektronik ya. Itu sebenarnya mempunyai pengaruh yang sangat besar. Media bisa membawa arus masyarakat ya, membawa arus masyarakat untuk condong ke salah satu paslon mungkin ya. Terus selain itu media juga bisa mengungkap mungkin kecurangan-kecurangan itu yang dilakukan di baik di tim ses ataupun di lembaga-lembaga pemerintahan. Itu sebenarnya punya peranan yang sangat penting karena dengan media itu masyarakat dari kalangan manapun bisa paham, bisa tahu apa yang terjadi di negara kita sebenarnya itu melalui media itu. Bu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, seberapa efektif lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu di Indonesia dalam menangani kasus politik uang? Peran Bawaslu terutama di Indonesia ya, mungkin Bawaslu itu kewenangannya hanya sekedar mengawasi mulai dari jalannya kampanye, jalannya pemilu, dan mereka itu juga sudah diatur oleh undang-undang pilkada. Mungkin kewenangan yang dimiliki Bawaslu itu hanya sebatas pengawasan dan mungkin tindakan biasa. Kalau ada tindakan pidana di dalamnya itu baru sinkron ke lembaga lain seperti kejaksaan atau kepolisian, seperti itu.